Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 6. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai risiko pemasaran. Sebelum kita mulai membahas materi, terlebih dulu kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Felicitas Gratia Carlina Setia, NIM 18030200009. Baik, perkenalkan nama saya Sonya Tip. Nama Agustinus Dagbore, NIM 18030200281. Baik, nama saya Johannes Nikodemus Oki Silap, NIM 1803020286. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pengertian risiko pasar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Yang kedua, munculnya risiko pasar. Mungkin ada yang bertanya-tanya apa yang menyebabkan sehingga risiko pasar itu muncul, atau mengapa sehingga risiko pasar itu muncul. Jadi risiko pasar itu muncul karena harga pasar yang bergerak dalam arah yang merugikan organisasi. Seperti yang telah dijelaskan pada pokok bahasan pertama tadi, bahwa pengertian risiko pasar sendiri merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan tersebut. Materi yang ketiga, bentuk-bentuk risiko pasar. Yang pertama, general market risk. General market risk ini disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Yang kedua, specific market risk, yang artinya adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Contoh general market risk, misalkan pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate, di mana kebijakan kenaikan BI rate ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan instrumen yang berhubungan pula dengan suku bunga. Bahwa salah satu pihak yang saling urgen atau yang sering berhubungan langsung dengan interest rate ini adalah perbankan. Contoh specific market risk, misalkan pada pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilaian, di mana lembaga penilaian tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik, bahwa mereka mengumumkan misalkan PT XYZ memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang besar, serta laporan yang dipublikasikan selama ini kepada publik tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga atas berita tersebut saham dan obligasi perusahaan tersebut langsung jatuh, dan jatuhnya saham serta obligasi perusahaan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain. Jadi hanya perusahaan bersangkutan saja. Salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan diekspos oleh berbagai media, sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik dan jelek. Kategori general market risk. Yang pertama, interest rate risk, yaitu risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasar yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Yang kedua, foreign exchange risk, yaitu di mana tempat di mana dilaksanakan berbagai aktivitas keuangan, baik dalam bentuk penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal, dan juga penjualan mata uang seperti yang dilakukan di pasar uang. Yang berikut, commodity position risk, yaitu suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, di mana kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut telah terikat kontrak
dalam satu kontrak perjanjian atau commodity contract, serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Yang berikut, equity position risk, yaitu suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan atau stock and share mengalami perubahan dari biasanya sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian karyawan. Yang berikut, politik risk, yaitu sesuatu sangat penting bagi perusahaan negara. Stabilitas politik menjalani terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, namun jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim konduktif dalam bidang politik, maka seluruh pemimpin dan aparatur di negara tersebut tidak memiliki semangat kepemimpinan. Jika kondisi ini terus terjadi, maka yang terjadi adalah krisis kepemimpinan. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Yang pertama, faktor fundamental ekonomi. Yang kedua, terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. Yang ketiga, campur tangan financial authorities. Yang berikut, pertimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Yang berikut, likuiditas pasar. Yang berikut, suburnya kegiatan arbitrage. Yang berikut, jenis risiko pasar. Yang pertama, risiko suku bunga. Risiko kerugian pada posisi keuangan atau neraca dan rekening administratif. Karena perubahan suku bunga, risiko suku bunga dan backing book merupakan bentuk risiko pasar paling dominan dan di perbankan Indonesia meliputi repricing risk, yield curve risk, basis risk, dan option risk. Yang berikut, risiko nilai tukar. Risiko kerugian pada posisi keuangan atau neraca dan rekening administratif akibat perubahan nilai tukar valuta asing, termasuk perubahan harga emas. Yang berikut, risiko ekuiditas. Risiko kerugian pada posisi keuangan atau neraca dan rekening administratif akibat perubahan nilai ekuiditas dan mencakup seluruh posisi ekuiditas pada kategori AFS atau available for sale. Yang berikut, risiko komoditas. Risiko kerugian pada posisi keuangan atau neraca dan rekening administratif akibat perubahan nilai komoditas. Risiko transmilasi nilai tukar atas seluruh posisi falas atau aset dan kewajiban pada neraca baik trading maupun backing book. Yang berikut, manajemen risiko pada bank. Sebagian besar risiko pas trading books bersumber dari aktivitas bisnis treasury, sementara risiko pasar bunsin book, khususnya interest rate risk in banking books atau IRRBB, dan posisi devisa NID atau VDN bersumber dari seluruh aktivitas bank. Untuk mengelola eksposur risiko pasar yang dinamis, suatu perkembangan pasar domestik dan pasar global, bank memantau dan mengelola risiko pasar secara kontinu dan ketat. Yang berikut, tata kelola perusahaan. Front office melakukan aktivitas bisnis yang langsung berhubungan dengan nasabah. Yang berikut, middle office memantau seluruh aktivitas dan kepatuhan terhadap risiko. Yang berikut, back office mencatat seluruh pembukuan dan sebagai fungsi settlement. Yang berikut, hal-hal yang membatasi bisnis treasury. Yang pertama, risk appetite. Yang kedua, risk tolerance. Yang ketiga, risk limit. Divisi bank manajemen risiko bank, divisi tata kelola kebijakan, dan divisi risiko bisnis korporasi. Yang berikut, risk appetite adalah suatu keadaan di mana organisasi memilih untuk menerima, memantau, mempertahankan diri, atau memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada. Berbeda dengan risk tolerance dan attitude, risk appetite ada dalam perspektif perusahaan. Yang berikut, risk tolerance
adalah sejumlah dampak negatif yang berani diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Yang berikut, risk attitude adalah opsi-opsi umum dan keseluruhan gaya manajemen dari suatu organisasi untuk menerapkan suatu cara dalam mengendalikan risiko mereka. Yang berikut, aplikasi atau perangkat yang digunakan. Yang pertama, fair limit merupakan maksimum potensi kerugian yang mungkin terjadi pada waktu tertentu di masa datang dengan tingkat kepercayaan tertentu. Yang berikut, budget loss limit, yaitu yang dipergunakan untuk membatasi realisasi kerugian aktivitas bisnis. Yang berikut, limit asset dan liability risk group untuk membatasi risiko suku bunga dalam banking book. Yang berikut, limit pembelian surat berharga, yaitu digunakan untuk membatasi konsentrasi pembelian surat berharga korporat berdasarkan rating dan jenis mata uang surat berharga. Yang berikut, prasyarat yang menyebabkan bank berhadapan dengan market risk. Yang pertama, tidak terjadi perubahan harga atas market instrumen dari aset bank, terjadi gejolak volatility dan perubahan atas likuiditas pasar. Yang berikut, pasar merasa dampak adanya long atau short position atau assumed failure-nya. Yang berikut, terdapat gap antara risk sensitive aset atau RSA dan risk sensitive liabilitas atau RSL pada neraca bank. Yang berikut, contoh gejolak risiko suku bunga. Yang pertama, treasurer yang mengambil posisi dalam kegiatan derivatif interest risk release instrumen tertentu akan merugi atau memperoleh keuntungan bila terjadi perubahan tentang pergerakan suku bunga. Treasurer ini dapat mengambil long position atau short position atas interest risk release instrumennya itu pada neraca. Itu dilakukannya pada bagaimana prediksinya atas tren tingkat suku bunga di masa depan tersebut. Yang berikut, contoh risiko perubahan nilai saham. Prediksi kemungkinan terjadi perubahan harga suatu saham tertentu di pasar modal dapat menimbulkan potensi kerugian atau sebaliknya memberikan potensi keuntungan. Hal itu terjadi bila treasurer mengambil keputusan untuk menahan atau menjual suatu saham tertentu. Contoh risiko perubahan nilai saham. Prediksi kemungkinan terjadi perubahan harga suatu saham tertentu di pasar modal dapat menimbulkan potensi kerugian atau sebaliknya memberikan potensi keuntungan. Hal ini terjadi bila treasurer mengambil keputusan untuk menahan atau menjual suatu saham tertentu. Contoh risiko gejolak nilai tukar falas. Peristiwa krisis moneter di beberapa negara Asia, termasuk di Indonesia, yang dimulai sejak bulan Juli 1997. Krisis ini dipicu oleh terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap falas, terutama terhadap US dollar, secara tajam atau buruk dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini terjadi sebagai imbas dari devaluasi baht oleh Bank Sentral Thailand. Kemerosotan nilai tukar rupiah atau falas telah menimbulkan krisis dan kerugian besar pada bank devisa, termasuk pula unit usaha yang memiliki pinjaman falas dan tidak dilindungi oleh hedging. Hedging adalah strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Hedging memberikan kesempatan bagi trader untuk melindungi diri dari kemungkinan rugi atau loss. Meski ia di tengah melakukan transaksi, caranya adalah dengan memperkecilkan risiko merugikan ketika
nilai tukar mata uang tidak memungkinkan trader meraih profit. Contoh risiko perubahan nilai komoditas. Kerugian diderita oleh investment bank yang melakukan trading atas komoditi derivatif produk sebagai akibat terjadi volatility atau harga dari suatu komoditi tertentu. Faktor penyebab timbulnya risiko karena kondisi internasional. Berbagai pihak dapat dengan mudah mengakses seluruh data dan informasi tentang keuangan dan keuangan. Masuknya berbagai investor dari berbagai negara untuk ikut bermain falas. Berbagai pihak baik analisis ekonomi dan non-ekonomi serta pelaku pasar dan pemerintah sebagai regulator tidak pernah mengetahui di mana equilibrium point itu berada. Kesimpulan, risiko pasar kerugian pada posisi neraca rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan keseluruhan pada kondisi pasar. Risiko ini bersumber dari trading book maupun banking book bank. Yang kedua, risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif untuk diakibatkan oleh perubahan atau penggerakan variabel pasar. Tingkat suku bunga, kurs valuta asing, saham dan komoditi. Kebijakan yang ketiga, kebijakan penurunan suku bunga oleh pemerintah menyebabkan penurunan suku bunga di atas sehingga mempengaruhi harga seluruh instrumen keuangan yang terkait dengan penggerakan suku bunga. Risiko pasar umum dikelompokkan menjadi 4, yaitu risiko bunga, risiko posisi ekuit, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas.